Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusrin yang membuat channel berkaitan bagaimana kesusahan-kesusahan yang terjadi, apalagi menghadapi hal-hal yang baru. Sekarang saya akan coba sedikit mengulas atau mengajarkan bagaimana atau mereview lebih cocoknya bagaimana penggunaan daripada Google Presentasi. Yang sebelumnya kita belajar Google Sheet, sekarang kita belajar Google Presentasi. Nah, ada beberapa hal yang kemudian perlu kita ketahui. Tapi di dalam video ini saya akan coba membahas saja bagaimana kemudian kita sisipkan gambar dan sisipkan video, serta fitur-fitur yang terdapat pada sisipan tersebut. Sekarang, apa yang kemudian kita pelajari? Apa yang kemudian mau kita perlu kita ketahui dalam menggunakan Google Presentasi itu sendiri. Baik, sekarang apa yang pertama, mengganti nama, karena nama itu mempengaruhi. Jadi jangan sampai kita mengedit kemudian kita tidak tahu di mana tempatnya. Nah, caranya bisa saja kemudian kita klik file ini, kemudian kita ganti nama, atau kita di pojok kiri atas itu ada nama, tinggal kita klik. Kita misalkan nama belajar Google Slide. Oke, enter. Nah, jadi secara tidak langsung video ini kemudian tersimpan di Google Drive. Nah, sekarang bagaimana kemudian kalau kita ingin menentukan foldernya? Nanti sebentar ini akan muncul di sini move seperti ini. Setelah muncul, pindahkan, kemudian kita pindahkan. Nah, kita ingin pindahkan dia di pada folder administrasi, kemudian kita pindahkan. Nah, seperti ini. Selesai. Jadi file ini setelah kemudian selesai akan tersave secara otomatis di Google Drive di folder yang telah kita tentukan tadi. Sekarang apalagi setelah mengganti nama, maka apa yang perlu kita pelajari? Jadi Google Slide yang paling penting, yang kedua yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kemudian kita membuat sebuah desain yang menarik. Nah, desain yang menarik itu bisa saja kemudian kita desain langsung dengan fitur-fitur yang ada. Tetapi untuk memudahkan ada beberapa tahap yang kemudian perlu kita ketahui. Contoh, memasukkan tema. Ini ada tema. Kalau misalkan ini tidak ada, maka kita gunakan menu slide ini, kemudian kita tambahkan, kita ubah tema, kemudian kita pilih tema sesuai yang kita inginkan. Contoh, saya ingin tema yang sedikit, ya seperti ini. Kita pilih tema yang ini. Nah, setelah selesai, bisa kita ganti, kita edit saja tema yang ini. Contoh, saya ingin tulis konten Yusrin. Oke, ini adalah tema khusus yang akan kita presentasikan contohnya. Nah, di sini misal bahan belajar saja supaya mengerti. Oke. Ini terserah kita, tergantung kebutuhan ya. Sekarang bagaimana setelah kemudian memasukkan tema? Sekarang bagaimana kemudian kita belajar menambahkan slide? Bisa saja kemudian kita tekan ini Ctrl M, slide baru atau Ctrl M. Nah, jadi slide-nya sudah ada di sini. Nah, tetapi bagaimana kemudian kalau kita ingin buat supaya slide yang baru yang saya inginkan ini minimal dia harus berbeda atau ada perubahan dari slide yang monoton seperti ini. Caranya kita klik tanda bawah, kemudian kita pilih apa yang kita inginkan. Misal yang ini saja supaya lebih. Nah, seperti ini. Setelah kemudian kita belajar menambahkan slide, bagaimana kemudian pelajaran apa lagi yang perlu kita ketahui di Google Slide? Nah, satu, sisipkan gambar. Bagaimana caranya? Pada menu kita pilih sisipkan, kemudian pilih gambar, kemudian keunggulan lain daripada Google Slide ini, bisa kita langsung cari gambarnya di Drive, di komputer, langsung di internet juga bisa. Oke, kita pilih langsung di internet. Contoh, kita ingin cari gambar YouTube misalkan, karena ini penjelasan tentang YouTube. Oke, enter.
Jadi muncul beberapa pilihan. Kita pilih salah satu, kemudian kita sisipkan seperti ini. Baik, setelah itu untuk mengeditnya tidak perlu lagi kita geser dan lain-lain sebagainya. Cukup kita gunakan apa namanya? Ada namanya fitur yang kemudian menjadi pembeda dari PowerPoint itu sendiri. Nah, kalau saya tidak salah, namanya itu biasanya tampil di sebelah sini pada pojok kanan bawah. Tetapi kalau tidak ada, ini kan kita tidak tahu, ini kita masih baru menggunakan Google Slide. Makanya fitur baru di dalam Google Slide ini adalah bagaimana bantuan. Pada bantuan ini bisa kita gunakan, bisa kita pakai, bisa kita mencari di sini, pelajari seperti ini. Ya, telah muncul. Jadi kita ingin buat dia bagaimana bentuknya, seperti ini. Ada banyak, tinggal kita pilih. Nah, seperti ini misal. Kita tinggal tambahkan keterangannya di sini. YouTube kok channel konten Yusrin. Oke, setelah itu, setelah menyisipkan gambar, sekarang kita akan belajar menyisipkan video. Nah, kita kemudian klik sisipkan, kemudian kita video. Nah, satu keunggulan lain, bisa saja kemudian kita cari di YouTube. Oh, audio salah ketik. Kita bisa, dia jaringan lagi lalot. Jadi makanya satu keunggulan daripada ini, dia memang menggunakan fitur internet. Jadi semuanya serba terkaitkan, berpengaruh terhadap internet itu sendiri. Tapi BTW ini kenapa dia lalot? Oke, kita telah refresh. Nah, sekarang kita ulang, sisipkan, kemudian kita pilih yang video, sisipkan video. Seperti biasa, jadi akan muncul di sini. Bisa di sini secara tidak langsung di sini akan diarahkan sebenarnya di YouTube. Hanya ini kenapa jaringan ini lagi tidak stabil. Ini yang menjadi kendala ketika kemudian kita menggunakan Google Slide itu sendiri. Sini ulang, kita sisipkan, kemudian kita video. Jadi di sini sebenarnya akan tampil video YouTube. Tinggal kita pilih YouTube yang kita inginkan apa. Contoh, kita ingin pilih adakah kalau misalkan konten YouTube, konten Yusrin. Oke. Oh, tidak ada hasil yang cocok, maka coba kita lihat cara menggunakan Google Search. Kemarin sempat saya buat, siapa tahu muncul di sini. Oh, ternyata dia paling atas. Sebelah kita cari. Ada banyak. Kita pilih yang mana yang kemudian kita inginkan. Oke, kita pilih ini misal. Oke. Nah, jadi secara tidak langsung akan muncul seperti ini. Nah, kemudian pada menu sini, pada menunya akan muncul apakah kemudian kita mau nonaktifkan suara, boleh. Kita contoh saja. Nah, seperti yang lain, kalau daripada kita capek ukuran dan lain-lain sebagainya, bisa kita pindahkan seperti ini dan lain-lain sebagainya. Tetapi untuk memudahkan, kita pakai pelajari yang kayak tadi. Oke. Nah, ada banyak pilihan sini, contoh seperti ini. Nah, jadi bisa kita klikkan. Nah, jadi itulah
yang dapat saya sampaikan, dapat saya berikan penjelasan berkaitan dengan bagaimana penggunaan Google Slide itu sendiri. Sekarang terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.